Hai, hari ini kita mau buat roti susu Mirban. Ini tuh viral banget di Thailand. Sekarang tuh agak susah ya just tip. Jadi kita coba buat sendiri. Ini rasanya hampir mirip dengan yang aslinya. Rotinya lembut, creamy, ditambah lagi wangi susunya. Bro, ini bener-bener enak. Pantes sih bisa seviral ini. Pertama-tama kita bikin rotinya dulu. Di sini saya pakai tepung terigu, protein tinggi 600 gram. Lalu ini vermipannya ada 8 gram, merek bebas ya, mau kesamaan juga boleh. Susu cairnya 350 ml. Kita mixer ketiga bahan ini sampai setengah kalis. Nah, di sini saya sengaja tidak menambahkan telur supaya nanti rotinya itu saat dipanggang itu tidak berubah kecoklatan ataupun dia bisa mirip banget sama yang asli dari Thailand, yaitu rotinya lembut namun masih tetap putih warnanya, tapi udah mateng. Setelah adonannya ini udah setengah kalis, kita tambahkan menteganya 60 gram, setengah sendok teh garam. Masukkan ke dalam adonan rotinya, lalu ini akan kita mixer kembali sehingga kalis elastis. Mixer rotinya ini benar-benar harus sampai kalis elastis ya teman-teman, supaya nanti rotinya itu lembut walaupun udah sehari atau 2 hari. Nah, ini adonannya juga sudah kalis. Ciri-ciri adonan yang udah kalis itu dia tidak akan menempel di tangan lagi. Dan pas kita tarik atau kita buka, dia itu gampang banget tipisnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bulatkan rotinya. Ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya juga sudah mengembang. Kita keluarkan dari bowlnya. Ini kita alasin dengan alas kerjanya. Kempeskan dulu adonannya supaya nanti saat kita bentuk itu rotinya bisa halus. Ini tidak perlu lagi tambahkan tepung ya. Lalu kita akan bagi rotinya ke beberapa bagian. Saya timbang per roti itu adonannya 35 gram. Setelah selesai dibagikan, ini kita akan bulatkan dulu adonannya. Kita ambil dari urutan yang pertama, kemudian ini akan kita rounding sampai dia bulat. Lalu kita akan susun ke dalam loyang. Loyangnya diolesin margarin. Nah, setelah semuanya udah selesai, kita istirahatkan adonannya ini selama 1 jam. Dan ditutup dengan serbet bersih ya. Sambil tunggu rotinya diistirahatkan, kita buat krimnya dulu. 100 gram susu kental manis. Lalu ini ada garam setengah sendok teh. Supaya lebih gurih nanti krimnya kita tambahkan garam. Di sini saya menggunakan whipped cream yang kemasan 200 gram. Lalu ini air esnya 400 gram. Ini airnya harus benar-benar dingin ya teman-teman, supaya nanti kita mixer whipped creamnya ini dia bisa kembang dengan sempurna. Untuk 200 gram whipped cream ini hasilnya banyak banget ya, karena saya mau buat kue lainnya lagi. Jika teman-teman hanya buat satu resep roti aja, teman-teman bisa mixer whipped creamnya itu 100 gram aja, menurutku lebih pas ya, biar nggak mubazir. Kita mixer sampai mengembang dengan kecepatan mixer yang paling maksimal. Setelah whipped creamnya udah ngembang dengan sempurna, kita masukkan menteganya 50 gram. Jika teman-teman punya butter di rumah, tambahkan butter, itu akan rasanya akan lebih enak. Kita mixer sampai semua menteganya ini tercampur. Setelah tercampur, kita matikan mixer. Masukkan adonan krimnya itu ke dalam kantong segitiga supaya nanti kita mau semprotkan ke kuenya itu lebih gampang. Krimnya ini sebelum pakai masukkan ke dalam kulkas dulu. Setelah 1 jam didiamkan, rotinya juga udah kembang. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Saya menggunakan suhu oven api bawahnya 180 derajat, suhu atasnya 100 derajat. Panggang selama 30 menit. Karena Milban aslinya itu kan rotinya mateng, terus tidak kecoklatan, warna tetap putih. Jadi kita mengatur suhu, sesuaikan oven masing-masing ya. Nah, setelah rotinya udah mateng, kita keluarkan dari ovennya. Nah, rotinya cantik banget kan, dia udah mateng tapi tidak ada yang kecoklatan bagian atasnya. Nah, teman-teman bisa lihat serat rotinya, ini tuh lembut banget. Kita gunting dulu rotinya, ini akan kita isi dengan krim yang tadi kita mixer. Nah, masukkan krimnya itu sesuai selera mau berapa banyak.
Kalau saya suka agak banyak ya, supaya rasanya lebih terasa dan juga lebih enak. Bagian atasnya juga kita olesin. Di sini taburan gula halusnya ini saya pakai gula donat ya. Jika teman-teman ingin rasanya lebih manis, teman-teman bisa gunakan gula halus. Karena saya pribadi itu tidak suka terlalu manis, jadi saya pakai gula donat. Nah, kita juga pakai ini denkau, susu denkau, kita ayak juga ya di bagian atas kuenya. Sebelum dimakan itu, kuenya akan kita dinginkan dulu di dalam kulkas supaya rasanya lebih enak. Ini setelah kita diamkan kulkas, udah dingin, baru kita makan. Ini rasanya tuh bener-bener enak. Paduan rasa yang luar biasa sih ini. Lembut, creamy, pokoknya enak banget, wajib dicoba. Anak-anak, orang dewasa juga pasti suka banget. Selamat mencoba!